Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah sebagai moderator, adapun rekan saya sebagai pemateri yaitu Is Maisyarah dan A'ai Rohayati. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai memperluas perkembangan bahasa di antara anak-anak dan gangguan komunikasi. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antara manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Gangguan perkembangan bahasa adalah keterlambatan atau kesulitan anak dalam menggunakan bahasa sesuai usianya, yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan perkembangan kognitifnya. Gangguan ini sering terjadi bersama masalah perilaku dan motorik serta perlu intervensi dini agar tidak menghambat tumbuh kembang anak. Ada beberapa penyebab gangguan bicara yaitu faktor medis, yaitu tidak berfungsinya sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera ataupun memar. Selanjutnya, karena kondisi fisiologis, yaitu kemampuan dari organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir ada dari kondisi lingkungan. Pendekatan tim penting dalam membantu anak dengan gangguan komunikasi, melibatkan guru kelas, terapis bicara, audiologis, dokter THT, konselor, dan interpreter bahasa isyarat. Anak bisa mendapat terapis khusus secara langsung ataupun terapis datang ke kelas. Terapis juga membantu guru mengenali dan menangani kesulitan bahasa anak agar lingkungan belajar mendukung perkembangan komunikasi mereka. Gangguan komunikatif yang biasanya dihadapi oleh guru kelas. Yang pertama adalah kesulitan pendengaran. Pendengaran normal diukur dengan frekuensi atau nada dalam satuan hertz dan tingkat kekerasan suara dalam desibel. Bunyi normal berada di sekitar 60-65 desibel. Anak yang tidak dapat mendengar suara di bawah 60 desibel biasanya mengalami kesulitan mengembangkan bahasa lisan secara spontan. Jenis-jenis gangguan pendengaran. Yang pertama, gangguan pendengaran konduktif yang terjadi pada telinga tengah akibat gangguan gendang telinga atau infeksi kronis. Yang kedua, gangguan pendengaran sensorineural berhubungan dengan telinga bagian dalam ataupun saraf pendengaran. Yang ketiga, gangguan yang bersifat bawaan atau genetik yang terjadi pada masa prakelahiran ataupun cedera kepala dan infeksi. Teknik intervensi untuk mengatasi gangguan komunikatif pada anak yang pertama adalah berbicara pada jarak dekat dan saling berhadapan. Yang kedua, tempatkan anak di dekat guru saat kegiatan kelompok. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan dan mendapatkan perhatian anak. Yang keempat, manfaatkan alat bantu dengar atau pusat kegiatan mendengar. Yang kelima, berbicara dengan jelas dan cukup keras. Yang keenam, beri waktu yang cukup agar anak dapat merespon tanpa terburu-buru. Yang kedua adalah gangguan artikulasi. Gangguan ini terjadi akibat kesulitan dalam mengkoordinasi alat-alat artikulasi seperti pita suara, lidah, dan bibir. Misalnya, anak usia 3 tahun yang pengucapannya sulit dipahami atau anak yang usia 8 tahun tapi masih menunjukkan kesalahan dalam pengucapan. Penyebabnya diantaranya
Yang pertama, keterlambatan perkembangan otot dan koordinasi. Yang kedua, infeksi telinga kronis yang menghambat pendengaran bunyi dengan baik. Yang ketiga, cacat fisik seperti bibir sumbing, sumbing langit-langit, ataupun lidah terikat. Selanjutnya ada gangguan kefasihan, gangguan bahasa khusus, gangguan kognitif, dan autisme. Ketiga, ada gangguan kefasihan atau gagap. Gangguan kefasihan berupa interupsi atau pengulangan suara yang mengganggu kelancaran bicara pada anak prasekolah. Ketidakfasihan ini sering bersifat sementara dan hilang seiring perkembangan. Ciri-cirinya yaitu seperti pengulangan bunyi atau suku kata, perpanjangan suara dan jeda panjang, disertai ekspresi wajah tegang atau bahasa tubuh yang menunjukkan tekanan, serta anak bisa menarik diri dari percakapan. Untuk teknik intervensinya yaitu seperti beri rasa diterima dan dihargai oleh guru dan teman-teman, jangan memotong atau menyelesaikan ucapan anak yang gagap, gunakan aktivitas yang memudahkan kefasihan seperti bernyanyi bersama atau membaca buku bersama. Dan yang terakhir, berikan suasana kelas yang tenang dan sabar. Keempat, ada gangguan bahasa khusus atau keterlambatan bahasa. Gangguan ini merujuk pada anak yang perkembangan bahasa, reseptif, dan ekspresifnya jauh di bawah tingkat usianya tanpa penyebab yang jelas, meski memiliki kecerdasan dan pendengaran normal. Ciri-cirinya yaitu seperti kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara umum, masalah dalam berkomunikasi dengan anak lain di sekolah, serta terlihat saat masa prasekolah dan berlanjut ke sekolah dasar. Teknik intervensinya yaitu ciptakan lingkungan kelas yang kaya bahasa dan interaktif, lakukan pembacaan buku cerita 1-1 untuk mendorong komunikasi, gunakan pertanyaan terbuka untuk melatih ekspresi anak, dan terapkan bahasa pendukung selama kegiatan bebas. Yang kelima, ada gangguan kognitif. Gangguan ini dapat terjadi karena faktor genetik, cedera otak, atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Ciri-cirinya yaitu seperti kesulitan memproses dan mengingat ujaran, sulit mempertahankan perhatian dan berpartisipasi dalam percakapan, hambatan dalam mengembangkan pengetahuan konsep penting untuk bahasa. Teknik intervensinya yaitu fokus pada pengembangan kemampuan bahasa pragmatik untuk kebutuhan sehari-hari, sediakan banyak kesempatan komunikasi dalam situasi nyata di rumah ataupun di sekolah, dan gunakan pengulangan serta penjelasan yang sederhana. Yang keenam, ada autisme. Autisme merupakan gangguan neurologis kompleks yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Ciri-cirinya yaitu seperti kurangnya kontak mata, perilaku meniru, dan berbagai perhatian, tidak ada ocehan ataupun kata-kata tunggal pada usia 12-16 bulan, tidak menggunakan frasa dua kata pada usia 24 bulan, serta pola permainan berulang dan kurangnya bermain sandiwara. Adapun teknik intervensinya yaitu 1. Rencana intervensi yang spesifik dan personal. Yang kedua, gunakan metode komunikasi alternatif seperti gambar ataupun teknologi bantu. Yang ketiga, berikan rutinitas yang terstruktur. Yang keempat, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Dan yang terakhir, libatkan keluarga dan tim spesialis dalam proses pembelajaran. Dengan pemahaman tentang gangguan komunikatif ini dan penerapan teknik intervensi yang sesuai, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung perkembangan bahasa serta kemampuan komunikasi semua anak. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab.